Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Engkau baik dan sungguh-sungguh dahsyat. Pada pagi ini kami sekelompok kecil anak-anak-Mu datang Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tidak lain Tuhan, kami ingin Tuhan mendengarkan, men-sharingkan sedikit dari isi hati-Mu. Pakai lidah mulut hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya Tuhan, untuk menceritakan tentang kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kuasai Tuhan room ini dengan kasih dan roh-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berserah, berdoa, dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, salam kembali semuanya ya. Saya bersyukur sekali saya diberi kesempatan untuk men-sharingkan sedikit isi hati Tuhan pagi ini dengan tema kasih yang terluka, kasih yang menyembuhkan. Ya, kasih yang terluka, kasih yang menyembuhkan. Sislina boleh bantu saya bacakan Yesaya 5 ayatnya yang Yesaya 53 ayat 53. Ayat 5, sorry. Yesaya 53 Ayat ayat yang kelima. Ayat 5, Bu. Iya, Ya. betul. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi dia ditimpakan kepadanya. Amin. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Amin. Iya, amin. Terima kasih Sislina ya. Nanti saya juga minta bantuan 2 kali lagi ya, tapi nanti ya di Matius 26 ayat 3 sampai 4 disiapkan. Iya, teman-teman semuanya ya, kita semua masih ingat ya, baru beberapa hari yang lalu ya kita merayakan Paskah ya, di mana Yesus tuh disalibkan untuk menebus dosa kita ya. Luar biasa sekali ya, kalau setiap Paskah tuh saya merasa, aduh Tuhan kayaknya kok sedih banget ya, Engkau itu sebetulnya apa ya, harusnya itu kami gitu ya, seharusnya itu kami orang-orang yang berdosa yang disalibkan gitu ya. Tapi kasih Kristus kepada umatnya ini ya begitu dalam gitu ya, sampai dia itu rela gitu ya mengalami penderitaan yang sangat berat gitu ya. Kayaknya seminggu yang lalu Sis Eri bawakan sharing firman Tuhan tentang dia yang menanggung sakit penyakit kita gitu ya. Nah itu ya, makanya Yesaya 53 ayat 5 ini ya, sering sekali kita sharing-kan membuat hati itu kayaknya sedih gitu ya. Ini sebetulnya menggambarkan betapa besarnya gitu ya, betapa besarnya harga yang harus dibayar oleh Tuhan Yesus gitu loh. Dia itu tertikam oleh karena pemberontakan kita, bukan karena kesalahan dia. Dia bisa aja bilang no gitu ya, tapi karena begitu besar kasihnya kepada kita manusia gitu ya, dia itu rela dihukum. Yang dia harusnya tuh apa ya, enggak menerima itu semua. Harusnya dia tuh kita itu tinggikan gitu ya. Kita itu betul-betul orang-orang yang dikasihi Tuhan ya. Hukuman yang seharusnya menjadi milik kita, dia tanggungnya gitu ya. Luar biasa sekali Tuhan kita itu ya. Allah yang dahsyat gitu ya. Nah, dalam keadaan seperti itu justru ya kita ini menerima keselamatan gitu ya, menerima kesembuhan melalui bilur-bilurnya, melalui apa ya, sakit penyakit yang Tuhan apa ya, hadapi gitu ya. Luar biasa sekali gitu ya Tuhan Yesus kita gitu. Penolakan yang kita ketahui itu semuanya ya pasti kita semua hafal ya. Penolakannya di mana sih Sis Meta? Penolakannya itu ada di orang Yahudi ya, kita rasakan semua ya, terutama para ahli Taurat loh teman-teman kita ya, yang kita semua tuh tahu gitu ya, dia itu menolak Tuhan Yesus ya. Dia bahkan itu menjebak Tuhan Yesus, ada di Matius 26 ayat 3 sampai 4 Sis, tolong bacakan. Matius 26 ayat Iya, 3 dan 4. betul. Pada waktu itu,
berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka membuat rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Amin. Amin ya. Ketika saya baca ayat ini saya bingung, Tuhan Yesus tuh salah apa sih ya? Kenapa ya mesti ada yang udah merencanakan mau bunuh dia, mau nangkap dia gitu. Saya baca gitu ya, saya sering sedih gitu, sedihnya kenapa Tuhan Yesus tuh ngalami penolakan gitu ya. Jadi kadang-kadang, oh pantesan ya pengikut Tuhan ya sekarang gitu ya, juga mengalami penolakan karena dari pimpinannya gitu, dari Tuhannya kita itu dari dulu gitu, dari awal. Itu pun sudah mengalami penolakan ya. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang Kristen itu, merasa ditolak, merasa dihakimi, disolimi gitu, saya pikir nggak aneh gitu, karena memang dari atasnya, atasan kita itu Tuhan Yesus itu sudah mengalami itu semua, malah lebih dahsyat lagi yaitu, eee, disalibkan. Jadi kalau kita sekarang gitu ya mengalami penolakan, mengalami pikul salib, itu ndak aneh gitu ya, karena memang itu diizinkan Tuhan terjadi. Markus 6 ayat 1-6 itu, juga kalau mau dibaca Sis, boleh, itu penolakan Tuhan ya di Nazaret. Terima kasih Sis. Markus 6 Ayat 1 ayat sampai 6. 1. Markus 6 ayat 1 sampai 6. Ya, Koma. betul. Tunggu, saya salah buka. Matius. Saya bukanya Lukas. Bentar. Markus 6 ayat 1 sampai 6. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan banyak orang takjub mendengarnya dan berkata, "Dari mana orang ini memperoleh hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka." Ia merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Amin. Amin. Terima kasih Sis Lina ya sudah membacakan firman Tuhan dari Markus 6 ayat 1-6. Ya, di kampung halaman sendiri ya di Nazaret, Yesus tuh ditolak ya. Yesus ditolak. Mereka tuh menolak percaya bahwa dia adalah Mesias ya. Hanya karena mereka mengenalnya sebagai anak tukang kayu gitu. Wah, siapa dia? Dia cuma orang biasa, anaknya tukang kayu gitu ya. Nggak bisa diterima gitu ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya, dia tidak bisa mengadakan mujizat ya. In perspektif saya dalam kehidupan kita ya sehari-hari ya, mungkin ya kita nggak mengalami mujizat, nggak mengalami sentuhan Tuhan gitu ya. Itu mungkin karena memang ada sedikit pun ya, sedikit gitu, sedikit kecil gitu ya, ada rasa penolakan gitu ya. Saya justru, mengingat ya, saya sedikit sharing atau kesaksian ya, pada tahun 2019 gitu ya, saya dinyatakan, kanker gitu ya. Saya bilang, "Oh," tapi saya di situ tuh masih nggak percaya gitu, saya dinyatakan kanker. Kalau di Amerika gitu ya, untuk umur-umur tertentu itu, diingatkan oleh apa namanya, insurance gitu ya, dari asuransi, "Oh kamu cek ini, cek itu ya." Tapi sebelum saya cek gitu ya ke dokter, ada perasaan gitu ya. Jadi kadang-kadang saya itu berpikir, apakah itu karena perasaan saya atau pikiran negatif saya, jadi penyakit itu muncul gitu, saya nggak tahu ya. Yang jelas, pada tahun 2019 saya check up dan saya dinyatakan kanker
Nah, satu dokter ini American tapi hitam ya, African American gitu ya. Dia itu bilang, "Oh, Mrs. Hong, you need to, kamu harus, besok itu harus langsung, operasi," gitu ya. Saya sampai kaget gitu loh, nggak dikasih tahu ini bagaimana atau apa gitu, stage-nya itu belum clear gitu, kenapa kok langsung gitu. Nah, deep down dari hati saya bilang, saya mau mengambil, apa cek lagi gitu, satu kali lagi cek gitu ya, jadi saya bilang sama dokter itu, saya bilang, "Saya ndak mau, langsung, operasi, tapi saya mau second opinion," saya bilang gitu, "saya mau second opinion." Ketika saya bilang second opinion, dokter itu marah gitu loh. Marah, "Loh kenapa ini dokter kok marah? Biasanya tuh nggak marah," gitu ya, tapi dokter ini marah sama saya. Dia bilang, "You know, if you really, want to get healthy, if you really want to be better, you just have to listen, you need to listen." Nah, di dalam hati saya gitu, di dalam hati saya bilang, "Kenapa saya harus mendengar dia?" Dokter bilang saya harus mendengar dia gitu ya. Tapi dalam hati saya punya Tuhan kok, kenapa saya harus dengerin dokter ini gitu ya. Jadi saya cari dokter. Kemudian saya mendapatkan dokter yang luar biasa yang Tuhan, berikan lewat, kantor saya gitu ya. Dia itu dokternya Kristen, rumah sakitnya Kristen, rumah sakit baptis. Jadi, di situ saya diberikan opinion, "Oh, kamu tidak harus diangkat seperti itu," gitu. "Stage kamu tuh masih belum, ini banget kok," gitu ya. Terus kemudian singkat cerita, akhirnya diangkat juga, tapi dalam posisi, penjelasan yang begitu clear gitu ya. Jadi saya bersukacita sekali dan, di situ saya tuh merasa lawatan luar biasa ya. Saya itu berbicara dengan dokter itu, Tuhan tuh, seperti mengatakan, "You going to be okay, you going to be okay with her," gitu ya. "Kamu tuh akan baik-baik saja dengan dokter ini." Jadi selain kita percaya sama Tuhan Yesus ya, kita harus mengamini supaya kita tuh, tidak seperti orang-orang yang tidak mendapatkan, mujizat dari Tuhan. Jadi mujizat itu juga bisa terjadi ketika kita mencari gitu ya, "Oh, kalau saya diem aja, cuma berdoa, terus, ini bisa saja terjadi gitu kesembuhan, tapi, di situ juga, kita boleh mendapatkan mujizat dari Tuhan lewat dokter, lewat, obat yang kita minum gitu ya. Jadi kadang-kadang kan ada orang, "Oh kamu berarti nggak percaya Tuhan sepenuhnya dong kalau enggak, kalau ke dokter atau ke rumah sakit," gitu. Saya tolak, saya bilang, "Ya bukan begitu, itu statement yang sangat salah," saya bilang begitu. Kadang-kadang kan lewat dokter juga kita itu, mendapatkan, mujizat karena Tuhan pakai dokter itu. Nyatanya ya puji syukur sampai detik ini saya masih diberi kesempatan untuk hidup. Nah, kalau teman-teman saudara kita semua ya yang mengalami pikul salib ataupun, masalah dalam hidup kita itu, kok kita tuh udah doa lama banget kok enggak aja gitu ya diberikan jawaban, diberikan mujizat gitu ya. Mungkin bukan saat ini ya, mungkin besok ya, tapi intinya Tuhan Yesus kita itu udah disalibkan ya, lewat bilur-bilurnya Dia gitu ya, kita itu disembuhkan. Jadi diamini aja gitu ya, teruslah berdoa gitu ya. Nah, kita berbicara tentang, penolakan ya, kita masih ingat di Matius 27 ayat 20 sampai 23 ya, eee, boleh dibacakan Sis sekali lagi? Matius 27 Ya, ayat 21 23, sampai 23. betul. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Namun, kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Mereka malahan semakin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Sampai Ya, amin. Ya, terima kasih Sis Lina. Ya, itu luar biasa seperti yang tadi ya, memang sudah seperti kalau kita itu melihat, orang atau orang yang terbuka sebagai manusia biasa, biasanya tuh ya kita itu kehidupan sehari-hari, kita juga nggak bakalan menolak ya.
Tapi Tuhan Yesus yang begitu baik, begitu dahsyat ya, memberikan mujizat-mujizat ditolak. Makanya kan sampai Pilatus bilang, salah dia itu apa gitu ya. Nah, luar biasa. Tapi penolakan ini ya memang sebagai example buat kita, sebagai kekuatan buat kita bahwa dia sudah ditolak dari dulu. Jadi tetaplah bersemangat mengikut Yesus ya. Nah, terakhir Petrus tuh kita semua tahu ya tentang penolakan. Petrus juga menyangkal Yesus ya, meski dia itu janji setia. Petrus juga ya, Petrus juga ketika apa ya, ayat pokok itu ya, kita masih ingat sekolah minggu, saya inget ini cerita yang paling aku sukai gitu ya. Ayamnya berkokok, baru dia ingat bahwa dia itu menyangkal sama Tuhan Yesus. Ya itu nanti dibaca Matius 26 ayat 69 sampai 75 ya sekali ya. Bypass aja. Tapi yang lebih ironis lagi ya teman-teman ya, saya sebagai orang seberang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat gitu ya, melihat sekali gitu ya, melihat kebaikan Tuhan, keiyaan Tuhan gitu ya. Jadi kalau saya bicara tentang apa Tuhan Yesus ini, kebaikan Tuhan Yesus yang rela disalibkan ini ya, eh, harusnya gitu ya kita semua orang Kristen ya, orang-orang yang diberkati ya, harusnya tuh setiap setiap hari itu harus merayakan Paskah gitu ya, kayak maksudnya di dalam hati kita gitu mengingat apa ya, dia yang disalib itu gitu ya, supaya iman kita tuh nyokot gitu, iman kita tuh gitu banget gitu loh. Supaya kita itu betul-betul apa ya, jangan lupa gitu kan, kadang-kadang ya kita kayak seperti biasa baca Alkitab, udah hari Minggu ke gereja gitu ya. Jadi kayak apa ya, cinta banyak kayak hilang gitu ya. Jadi kalau baca ini ya, mengingat dia tuh disalib kita, itu bikin hati kita apa, lebih cinta lagi gitu. Seperti kalau kita itu nonton film apa ya, Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Yesus ya. Itu luar biasa ya, saya bisa nangis sampai apa ya, eee, sampai nggak bisa berhenti gitu ya. Ya Tuhan gitu ya, dia disalibkan, dia dipaku gitu ya. Jadi ironis banget ya, seperti tertulis dalam Yohanes 1 ayat 11 bahwa saat Yesus datang ya, kepada milik kepunyaannya justru orang-orang itu tidak menerimanya. Nah, dunia sudah menolak dia ya, bahkan orang-orang tuh yang seharusnya mengenalnya gitu ya, menutup hatinya gitu loh. Sedih sekali ya. Harusnya udah mengenal dia, tapi malah justru menutup hatinya. Saya bilang begini karena saya, lihat gitu ya, di zaman waktu itu kan di Alkitab menceritakan tentang bangsa Israel gitu ya, yang tegar tengkuk ya. Padahal Tuhan Yesus tuh hadir sebagai tiang awan, tiang api, memberikan roti di padang gurun gitu ya. Can you imagine gitu ya, bisa makan roti loh di padang gurun loh. Kan kayaknya kalau dipikirkan secara logika tuh kayaknya impossible banget ya, tapi Allah kita tuh Allah yang serba mungkin gitu ya. Bahkan ketika, kita pengen daging gitu ya, dia itu, menurunkan daging walaupun lewat burung-burung itu ya. Tapi yang saya mau sharing-kan, Tuhan kita itu Tuhan yang hidup gitu ya. Jadi itu pun bangsa Israel masih menolak, nggak mau menerima dia gitu loh. Bahwa dia itu, Allah yang menjadi tiang awan, tiang api gitu ya. Jadi bangsa Israel ini, apa ya, tidak mau, apa ya, tidak tidak mau menerima dia sebagai Mesias, gitu. Sedihnya itu gitu ya, tidak mau menerima dia sebagai Tuhan. Jadi sampai detik ini pun, masih mencari-cari Mesias, padahal Mesias sudah ada gitu, sudah hadir ya. Nah, teman-teman ya, yang lebih menyakitkan lagi gitu ya, ketika saya itu membaca ayat, Matius 26 ayat 75 ya, pengkhianatan dan penyangkalan tuh datang dari orang dekatnya ya. Nah, orang dekatnya itu siapa sih teman-teman? Yaitu Petrus ya. Dia itu menggambarkan betapa, dia itu udah kenal Tuhan Yesus secara pribadi gitu ya, tapi kok hatinya rapuh sekali gitu ya. Kenapa saya bilang rapuh ya, dia menyangkal Yesus gitu ya. Jadi latar belakang, penyangkalan Petrus ya kita semua tahu ya, sebelum Yesus ditangkap itu kan dia sudah memperingatkan gitu ya. Dia sudah memperingatkan Petrus bahwa Petrus tuh akan menyangkalnya gitu ya. Jadi 3 kali sebelum ayam berkokok gitu ya. Nah di sini ini
untuk kehidupan kita gitu. Jangan sampai sesuatu diingatkan kepada kita sampai sudah sakit, udah mau, saat-saat terakhir baru mengingat, "Oh Tuhan kita itu baik, Tuhan kita itu dahsyat." Jadi, jangan sampai gitu ya, waktu-waktu yang sudah tinggal sedikit, baru ingat bahwa Tuhan itu baik, Tuhan kita itu yang menyembuhkan gitu loh. Jangan sampai seperti itu ya, jangan sampai seperti Petrus. Jadi in my perspective gitu ya, ayat-ayat di Alkitab itu sebetulnya sebagai panduan buat kita gitu ya, supaya kita itu jangan sampai seperti itu gitu ya. Jadi firman Tuhan, dalam Alkitab ini memang luar biasa sekali ya, mengingatkan, menguatkan, meluruskan gitu ya. Makanya kadang-kadang, saya suka kasihan ya, kemarin saya punya, teman ya, dalam pelayanan gitu. Ya kan dia nggak sengaja menyinggung dalam arti, dia membahas tentang dan minggu depannya gitu ya, ada beberapa jemaat yang nggak datang gitu, nggak datang lagi, ternyata dia merasa tersinggung gitu loh. Loh saya kan nggak nyinggung, saya nggak tahu, saya cuma baca firman Tuhan gitu ya. Nah teman-teman ya kalau kita baca firman Tuhan terutama saya juga sangat sering gitu tersinggung gitu, tapi tersinggung saya mau berubah Tuhan, saya bukannya nggak mau ke gereja itu lagi gitu ya. Jadi kadang-kadang kasihan juga ya kita semua yang rindu men-sharing-kan, isi hati Tuhan ya lewat, firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita sampaikan, ada yang tersinggung harusnya itu bertobat gitu ya. Malahan justru malah justru marah sama, si pembawa firman Tuhan ya. Aduh kalau masih ada seperti itu ya, saya sendiri sudah bertobat, mari kita bertobat ya. Yang terakhir yang saya mau sharing-kan ya teman-teman ya, makna rohani dari peristiwa ini itu sebetulnya ya, eee Petrus itu mewakili kita semua ya. Kadang kita itu merasa kuat ya dalam iman, tapi dalam tekanan, ketakutan atau situasi sulit itu kita bisa justru jatuh gitu ya. Waktu lagi dekat sama Tuhan Yesus, "Ah Tuhan saya nggak bakalan mengkhianati Engkau. I'm all in," gitu ya. Tapi ternyata waktu Tuhan Yesus ditangkap, ada yang ada yang mengenali dia, dia bilang, "Oh saya nggak kenal Yesus," gitu ya. "Saya nggak tahu dia, siapa dia?" Gitu. Wah, jangan sampai kita itu seperti itu ya. Dan yang kedua yang saya mau sharing-kan itu ya teman-teman ya, kisah ini sebetulnya berakhir ya dengan, eee, tidak berakhir dengan kehancuran ya. Dia disalibkan, tapi bukan endingnya seperti itu, "Oh Tuhannya orang Kristen sudah selesai, sudah disalibkan." Itu kan banyak gitu ya, saya dulu sering gini dicemooh oleh teman-teman saya gitu, "Hei, Matt, kamu tuh dari Islam, dari Muslim masuk ke Kristen, kamu tuh nggak salah gitu loh. Di sana tuh Tuhannya udah jadi bangkai loh, disalib." Nah, makanya kadang-kadang ini orang seberang ini belum tahu bahwa, oh Tuhan kita itu pada hari yang ketiga tuh bangkit gitu ya. Jadi yang mereka tahu pokoknya Tuhannya udah disalibkan, mati gitu ya. Nah, itu sangat menyedihkan ya. Tetapi ya, kita semua menyadari bahwa Tuhan Yesus tuh sudah, bangkit ya, justru dari luka-luka salibnya ya. Ini, melahirkan pengampunan, kesembuhan, dan juga pembaharuan gitu ya. Yesus ini luar biasa sekali gitu ya, dia adalah obat di atas obat ya, dia dokter di atas dokter. Itu buat saya secara pribadi ya, tidak ada yang seperti dia ya. Jadi mari ya teman-teman hari ini itu kita diingatkan jangan pernah meremehkan pengorbanan Kristus ya. Jangan menolak kasih dan kehadiran, dia dalam hidup kita ya. Dan ketika kita jatuh ya, eee, mungkin dalam masalah, dalam apapun itu ya, dalam pekerjaan mungkin kadang-kadang kan, "Aduh I'm so fed up," gitu ya. Makanya saya nggak mau nih jadi orang Kristen, doa-doa saya itu nggak dijawab, jangan sampai seperti itu ya. Pagi ini kita sama-sama belajar bahwa Tuhan Yesus itu disalibkan karena kita, karena sayang sama kita. Bilur-bilurnya itu menyembuhkan ya, kasihnya itu luar biasa buat kita ya. Kasihnya sampai selama-lamanya, dari dulu, sekarang, tetap sama. Dia cinta kita semua. Itu, sharing pagi ini buat teman-teman ya. Saya akan tutup dengan doa, nanti mungkin teman-teman bisa menambahkan ya. Mari kita berdoa.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Bapa yang maha baik, Bapa yang setia, Engkau luar biasa. Kami sudah mendengarkan sedikit dari isi hati-Mu, Tuhan. Materaikan firman-Mu supaya kami juga, Tuhan, terus mengingat akan pengorbanan-Mu yang luar biasa. Engkau Allah yang sungguh-sungguh baik. Engkau mau, Tuhan, datang ke dunia berinkarnasi, Tuhan, untuk disalibkan sehingga kami boleh merdeka, Tuhan. Engkau yang menanggung luka-luka, Engkau yang menanggung salib, Tuhan. Kami boleh merdeka. Terima kasih, Tuhan. Layakkan kami terus, Tuhan, sampai endingnya, sehingga kami boleh, Tuhan, mendapatkan kunci surgawi itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berserah, berdoa, dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Thank you, Sus Amin. Meta. Ya. Terima kasih Bu Meta, Sus Meta luar biasa. Ya, terima kasih Sus Meta yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita masih berkaitan dengan Paskah, bahwa kita harus ada tetap dalam kasih setia Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Bukan hanya di saat senang saja, tetapi di dalam segala keadaan. Janganlah kita menjadi seperti Petrus. Petrus yang begitu menggebu-gebu, yang begitu ekspresif ya di dalam kehidupannya. Ketika dia berkata bahwa ketika semua orang menyangkal, maka aku tidak akan menyangkal. Tetapi justru dia yang pertama kali menyangkal, padahal Tuhan sudah mengingatkan dia. Jangan-jangan kita juga seperti Petrus, sudah diingatkan oleh Tuhan berkali-kali, tapi kita bilang, enggak Tuhan, saya kan sudah hebat rohaninya, saya kan sudah bertumbuh, saya nggak mungkin jatuh. Padahal pada saat itulah kita jatuh. Dan Tuhan disalib karena kasih-Nya kepada kita semua. Saat ini diberikan kesempatan buat kita semua untuk boleh memberikan peneguhan, untuk sharing, untuk menyampaikan apapun juga, dipersilakan. Siapa yang mau menyampaikan, mau berbagi? Kita kasih Ibu Atisa. Coba Bu Lina. Oh, Bu Atisa menyimak tuh. Silakan Bu Ya, Atisa. silakan Bu Atisa. Halo, Shalom, selamat Halo. pagi. Shalom. Halo Bu Atisa. Hai, Shalom. Ya, firman Tuhan yang menguatkan kita ya. Mujizat kadang-kadang sudah disiapkan Tuhan, tetapi karena ada penolakan dari kita, maka itu tidak terjadi. Itu yang saya terima pada pagi hari ini. Biarlah setiap kita boleh meneguhkan bahwa Allah punya kuasa untuk melakukan mujizat, dan kita jangan memblok mujizat itu dengan pikiran kita. Nggak mungkin, masa sih Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa membuka jalan. Tapi kita tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita teladani, dia itu tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau dulu dia melakukan mujizat, saat ini juga dia akan terus melakukan mujizat. Amin. 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 Oh. Luar biasa. Amin. Oh, itu yang belakangnya mau memberikan tanggapan juga tuh. Iya, Pastor Heri. Silakan, Pastor Pastor Heri. Silakan Pastor Heri. Ya. Ya. Oh, dia lagi makan. Nggak beri tanggapan, cuma dengerin dia doang. Oh. Satu rumah colek-colekan, soalnya rumahnya kegedean, yang tinggal cuma berdua. Anugerah. Iya, terima kasih Bu Atisa. Iya, thank you. Ya, betul ya. Seperti yang Bu Atisa bilang, kita minta mujizat, begitu mujizat ada kita lupa. Iya. Benar ya? Betul. Ya, betul sekali. Oh, nih Ibu Eri ya yang sudah resen. Silakan Bu Eri. Ya, thank you Bu Lina. Makasih Sus Meta, luar biasa hari ini firmannya. Ini teman baik saya Bu Lina, teman kuliah yang akrab. Selalu bersama kalau buat kelompok kerja. Ya, saya mungkin sedikit aja menanggapi karena tadi saya juga sudah dengar itu luka Yesus yang menyembuhkan, itu luar biasa ya.
Thank you Sus Meta mengingatkan kita di hari Paskah ini terus tentang pengorbanan dan kasih Kristus. Kemarin juga kita sempat sharing di Mega Kuningan dengan Pastor Daulat. Itu juga banyak hal yang kita dapat ya, bahwa di Paskah ini mengganti mengubah topik pembicaraan kita tentunya. Tidak lagi bicara soal ketakutan, soal kekecewaan, soal yang kita hadapilah yang di hari-hari ini. Ya kan, keadaan ekonomi dunia yang tidak baik. Tetapi bagi kita orang percaya itu mengubah topik pembicaraan kita karena iman kita bertumbuh. Ada pengharapan yang besar di dalam peristiwa Paskah. Lebih dari semua peristiwa lain. Nah, makanya saya bingung, banyak orang Kristen merasa Paskah itu cuma perayaan biasa. Nggak penting-penting banget gitu ya. Tapi kalau Natal, gede-gedean. Ya, sampai orang hutan semua keluar untuk merayakan Paskah kalau diundang, merayakan Natal kalau diundang. Tapi Paskah itu kayaknya biasa-biasa aja ya. Malah dialihkan ke hal-hal cari telur lah, ya kan, cuma buat sesuatu yang tidak bermakna banget gitu. Betul. Padahal Paskah itu loh tadi Sus Meta katakan ya kan, itu luka-luka Kristus itu menyembuhkan kita, menyehatkan kita, menyehatkan rohani kita, bahkan jasmani juga ya. Kalau kayak Sus Meta tadi saksikan ya kan, penyakit apa sih yang nggak bisa di-handle sama Tuhan? Dokter boleh berkata, dengarkan saya, serius sekali. Enggak, kita dengarkan firman. Kita dengarkan apa kata Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib. Itu menanggung sakit penyakit kita. Ya, dia dicambuk, dia ditindas. Itu semua karena kejahatan kita. Tapi ganjaran yang mendatangkan keselamatan untuk kita, justru itu ditanggungnya di atas kayu salib. Oleh bilur-bilur Kristus kita sembuh. Kita sudah sembuh. Itu sebuah firman yang bukan hanya untuk dibaca saja, untuk dihafal saja, tapi itu firman yang betul-betul menjadi kehidupan untuk hidup jiwa roh kita, gitu loh. Nah, jadi kalau saya sedikit aja meneguhkan luka yang menyembuhkan seperti tadi Sus Meta sudah sampaikan di Yesaya 53 ayat 5 ya. Ini benar-benar luka Kristus itu membuktikan kasihnya yang sangat besar. Seberapa lukanya itu ya itulah kasihnya buat kita ya. Lukanya itu menjadi bahasa kasih yang tidak terbantahkan. Kenapa? Itu bukan sebuah peristiwa sejarah saja. Tapi itu betul-betul sudah dirancangkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia ya. Karya terbesar itu ada di atas kayu salib. Dia bayar harga dosa kita dengan dengan lunas gitu ya, lunas. Bahkan di Roma 5:28 katakan, tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita manusia karena Kristus mati di atas kayu salib untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita masih berdosa saja, itu Kristus mati buat kita. Ya, luka Kristus itu menjadi sumber kesembuhan dan Paskah itu membuktikan bahwa luka itu bukan akhir. Luka di tangan Kristus, luka di kaki Kristus, di lambung Kristus, itu menjadi tanda kemenangan buat kita. Bukan kekalahan. Jadi Paskah itu betul-betul maknanya itu harusnya sangat-sangat dalam. Nah, hari ini kita dipertanyakan satu pertanyaan. Maukah kita menyerahkan semua luka kita kepada Kristus yang pernah terluka untuk kita? Hari ini luka kita apa, saudara? Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib, bahkan lebih daripada luka kita. Dia bukan hanya dihina loh, bukan hanya diludah, bukan hanya ditindas, tapi dia itu menyerahkan nyawanya. Saya katakan Yesus bukan terbunuh, saudara ya. Kalau terbunuh itu artinya Yesus tidak berdaya. Yesus katakan kepada orang-orang banyak itu, saya bisa saja mengutus ya kan ribuan pasukan untuk membebaskan penderitaannya di atas kayu salib, tapi Yesus tidak melakukannya karena memang Yesus menyerahkan nyawanya dengan rela, dengan penuh kasih untuk kita supaya sembuh,
untuk kita supaya sehat, untuk kita yang diselamatkan. Jadi hari ini Tuhan tanya kepada kita, lukamu apa? Kasih ke saya, biar saya yang menanggungnya. Ini satu makna yang luar biasa ya. Thank you ya Sus Meta. Ini teman saya, sahabat saya, sama-sama di STT Keren. Ini Sus Meta ini yang paling lembut kalau bicara ya. Dengar suaranya aja udah enak banget. Thank you Sus Meta. Tuhan Yesus pakai lebih dahsyat lagi. God Amin. bless. Saya kembalikan ke Bu Selamat Lina. pagi Ibu-ibu. Ya. Silakan Pak Barnabas. Selamat Monggo. pagi. Selamat pagi. Pagi. Ingin sumbangsih sedikit Boleh. Boleh. dalam merayakan Paskah ini. Tadi Ibu Lina berkata, jangan seperti Petrus yang menyangkal Tuhan, justru ketika Paskah itu sedang terjadi. Memang betul, Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus. Kalau tertulis itu 3 kali, kalau ditelusuri itu sampai 7 kali loh. Dia itu menyangkal seperti kembali cari ikan dan sebagainya. Namun melengkapi bahwa akhirnya Petrus itu menyesali penyangkalannya terhadap Tuhan Yesus ketika ditanya sama Tuhan di Danau Galilea. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Nah, 3 kali pertanyaan Tuhan Yesus itu membuat Petrus yang rentan menyangkal, yang rentan takut, itu bangkit loh saudara. Dan kebangkitan Petrus itu ditandai dengan Kisah Rasul pasal 2, 10 murid yang lain, mestinya 11 tapi yang satu sudah hilang. 10 murid yang lain tidak berani bicara loh di depan ribuan orang ketika bertanya, apakah mereka ini sedang mabuk anggur ketika Roh Kudus dicurahkan. Tetapi justru Petruslah yang berani berdiri dan bersuara dan berkhotbah. Dan khotbahnya dicatat di Kisah Rasul tersebut dan diterjemahkan ke seluruh dunia, ke seluruh bahasa, dan sampai kita pun diberkati. Jadi belajar dari Petrus harus lengkap. Bahwa di balik kelemahan itu ada kekuatan yang luar biasa kalau kita bertobat dan cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan saya membaca dari beberapa buku, sampai mati saja Petrus tetap mengasihi Tuhan. Yang matinya itu dengan kepala di bawah, disalib dengan kepala di bawah. Luar biasa. Keberanian orang yang telah bertobat itu membuatnya berani mati sampai mati yang mengerikan sekalipun. Ini tidak banyak. Halo? Akan perbaharui demikian rupa hidupnya sehingga berani menghadapi segala-galanya. Latar belakangnya memang ada kelemahan, tetapi berserah kepada Tuhan itu tidak berani, tidak takut mati untuk memberitakan Injil, bahkan sampai mati disalibkan. Mari kita yang hidup di zaman modern ini, kita tidak terlalu terpukau atau tertarik dengan berbagai jenis produk yang bisa membuat jadi silau. Barang-barang yang indah, mungkin harta benda yang mewah, itu kan hanya sementara saja. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup pada Tuhan, kita diberi keberanian untuk bersaksi memberitakan Injil, bahwa yang penting itu adalah mencapai hidup kekal, bukan hidup yang sementara ini. Karena Rasul Paulus juga melengkapi, ayat ini jadi ayat kesukaan saya, Bu. Aku tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan ini sementara. Tetapi aku memperhatikan yang tidak kelihatan, yaitu kerajaan surga yang kekal. Karena yang tidak kelihatan itu kekal. Terima kasih, Tuhan memberkati ibu-ibu, bapak-bapak. Thank you, Terima Pak kasih Barnabas. Pak Barnabas. Ya, betul. Jadi belajar tentang Petrus harus lengkap ya Pak. Dalam Ya. satu peristiwa ditanya tentang Quo Vadis, saya selalu ingat itu.
Quo Vadis. Dan ketika itu Yesus mencoba, dia akan kembali ke Roma. Makanya akhirnya Petrus kembali ke Roma, dan setelah itu dia mati sebagai martir. Itu yang harus kita lakukan. Ketika kita ada di persimpangan, harus kita kembali bertanya, Quo Vadis, kita mau kemana? Gitu ya Pak ya. Ya, silakan. Tadi ada Ibu Veronica yang sudah buka kamera. Silakan Bu Veronica. Shalom semuanya, terima kasih. Saya Shalom. terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai hari ini masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Saya berterima kasih juga buat MCC yang sudah mendoakan saya di dalam pekerjaan, di mana pada beberapa hari ini saya mengikuti kegiatan perayaan adat Dayak. Kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Meta Tong ini sangat memberkati. Hanya situasi yang saya hadapi itu selama saya mengikuti piket tugas saya itu kejadian kemarin sore. Itu dalam jangka waktu 1 jam, saya harus diperhadapkan dengan puluhan orang peserta yang mengalami pingsan dan kerasukan. Jadi ada yang saya hadapin itu harus 17 orang dalam 1 jam saya harus pasang infus. Dan sangat luar biasa, ada satu peserta itu di mana dia pada saat dia kemasukan roh itu, saya mencoba untuk melihat situasi dulu, karena ketika mereka dibawa ke posko kesehatan, itu ada ketua mungkin ya, ketua mereka yang ambil air di dalam botol, terus udah dikasih rumput, itu dipercik ke kening peserta. Nah, saya lihat bukan semakin membaik, tapi semakin sesak nafasnya. Dan pada saat saya melihat itu, jadi saya sudah tahu bahwa orang yang kerasukan itu semakin dia dibawa kejang begitu, maka pernapasannya akan semakin terganggu. Nah, akhirnya saya memberanikan diri, walaupun saya dikerumuni ya dengan pemimpin-pemimpin mereka itu, saya memberanikan diri untuk bawa langsung dalam doa. Ketika saya sebut Tuhan Yesus, itu dia semakin memberontak. Dia kakinya itu menerjang badan saya, tapi saya tidak mau terganggu dengan itu, walaupun sakit ya, kena tendang badan saya, tapi saya terus bawa dia dalam doa sampai akhirnya dia nangis dan dia tenang. Tapi pada saat itu kita bawa langsung dia keluar dari lokasi itu, karena saya melihat yang tadinya itu, selama saya tugas di sini, saya pikir penginjilan di sini akan semakin berhasil di dalam membawa masyarakat Dayak di sini untuk datang kepada kebenaran firman Tuhan, meninggalkan hal-hal yang zaman dulu, karena itu kepercayaan zaman dulu ya. Jadi ini kan ada 27 kecamatan yang datang ke sini, dan berbagai macam ilmu yang mereka masukkan di dalam setiap peserta. Nah, satu hal yang saya dengar dari pemimpin mereka bilang begini, Bu, katanya, jangan terkejut dengan situasi ini, karena bagian dari kami dengan Disaden yang ini, itu bentrok, katanya begitu. Saya bingung, apa maksudnya, saya pikir. Nah, saya tanya, maksudnya bentrok itu bagaimana ya Pak? Iya Bu, kan kita kan dari setiap kecamatan kan kita punya masing-masing untuk membekali peserta, katanya. Nah, di sini di Saden yang ini beda Bu, beda. Akhirnya mereka beradu, katanya begitu. Nah, di situ saya melihat bahwa padahal kan baru ya pasca kita
peringati. Tapi di sini saya melihat, aduh, semakin parah ini di Sadaniang, karena masyarakat kan banyak itu yang melihat kan tindakan perdukunan itu yang memercikkan ini tadi, terus mereka menaburkan beras yang dikasih kunyit itu sudah dibuat warna beras itu jadi kuning, dibuat di piring, terus ditaruh di atas tempayan kecil. Jadi satu yang membuat saya semakin menyala itu, wah ini semakin berat ini tugas saya di Sadaniang, karena semakin banyak yang mereka lihat dan semakin tidak menutup kemungkinan kepercayaan mereka kembali lagi ke hal yang zaman dulu. Jadi semakin besar pergumulan saya di dalam penginjilan ini, tapi saya yakin dan percaya semuanya Tuhan izinkan. Karena apa? Terus terang, tadinya kan saya minta doain ya supaya jadwal yang tadinya itu tidak diberikan kepada saya, ternyata ada rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan izinkan pada saat saya piket itu 20 orang tergelepar, dan di depan saya harus saya dengan keberanian saya untuk menentang mereka. Saya bilang begini, jangan lagi dilaksanakan itu. Kalian kalau laksanakan itu semakin terikat, dia semakin bisa-bisa dia mati di dalam kesesakannya, saya bilang gitu. Dia sesak napas karena semakin diikat kan dengan perdukunan itu. Nah, saya enggak ada rasa takut pada kemarin itu, enggak ada rasa takut. Saya kasih tahu, kita bawa dalam doa, sebut nama Tuhan Yesus, saya bilang begitu. Dan puji Tuhan hari ini masih lanjut tugas yang harus saya emban ini. Semoga hari ini saya masih diberikan hikmat oleh Tuhan dan kekuatan supaya bisa membuat perubahan yang baik, membawa masyarakat khususnya Sadaniang ini untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Lina. Ya, terima kasih Bu Vera. Hari Jumat yang lalu kita berdoa di syafaat supaya jadwal Bu Vera yang nggak mungkin, karena saya sempat teleponan dengan Bu Vera minta diganti gitu. Tapi Bu Vera ternyata orang yang konsekuen, tidak diganti, tetap terus mau ngapain. Ternyata ini jawaban doanya. Setelahnya baru kita dapat. Terima kasih Bu Vera kesaksiannya. Ya, siapa nih? Minta maaf Ibu Lina, saya keluar dulu ya. Oh ya, monggo Pak. Terima kasih Pak Barnabas. Dan pada saat ini sudah ada Pak Doni. Silakan Pak Doni. Pak Doni Kumaya, silakan. Suaranya belum. Nah. Ya, puji Tuhan, saya cuma mau bilang terima kasih pagi ini kepada Bu Meta ya. Betul. Ya, Sus Meta Tong. Seperti biasanya saya memang kurang, saya katakan saya lebih senang jadi pendengar. Jadi firman Allah pagi hari ini kembali meneguhkan, mengingatkan, supaya kita selalu ingat kasih Allah, kasih Tuhan yang begitu besar, ya. Luka-luka yang dialami oleh Yesus itu bukan tanpa dasar, bukan tanpa alasan. Itu adalah luka-luka yang sangat bermakna, ya, yang menyembuhkan kita, yang memulihkan kita. Jadi itu saja. Terima kasih. Ya, biar kita tetap semangat mengasihi Tuhan seperti sebagaimana Tuhan yang sudah mengasihi kita. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, biar kita berkiblat kepada Tuhan. Biar kasih Tuhan itu menjadi dasar pelayanan kita. Ya, kira-kira itu ya. Saya
tidak berkomentar, keluar dari konteks, keluar dari topik, ya. Itu saja. Terima kasih. Amin. Thank you, Pak Doni. Amin. Ya, terima kasih Pak Doni. Silakan Sus Meta, boleh ditanggapi. Ya, terima kasih ya Pak Doni. Salam kenal ya. Ya luar biasa sekali ya kalau kita ingat tentang kebaikan Tuhan. Emang bilur-bilurnya itu saya secara pribadi mengalaminya sendiri gitu. Ketika dokter bilang, you have to do this. Kamu harus listen dengan saya kalau kamu mau sembuh. Loh, siapa lo? Ya gitu ya. Kok kamu begitu gitu bilang, aku harus mendengarkan dia gitu. Tapi dalam hati saya itu terus bilang, saya harus punya second opinion. Saya mau berdoa dulu. Saya mau cari dokter Kristen gitu, terus bunyi terus di kepala gitu loh. Jadi saya bilang, ya terima kasih pertemuan ini, tapi saya akan mencari second opinion gitu ya. Kalau di sana gitu untuk apa ya, kalau di Indonesia mungkin dokter mungkin tersinggung ya, saya nggak tahu. Tapi kalau di luar gitu ya, di Amerika khususnya, biasanya kalau kita meminta second opinion, mencari second apa namanya answer dari orang lain atau dokter lain itu biasanya oke. Cuman memang kalau ketemu dokter yang agak ya namanya orang mas sama aja gitu, ada yang rese juga gitu ya. Jadi saya enggak sukanya dia itu mengatakan, kalau mau sembuh dengerin saya gitu loh. Saya enggak bisa terima itu. Saya punya Tuhan yang dahsyat gitu ya. Itu ya betul bilur-bilurnya lah yang menyembuhkan kita. Gitu. Amin. Terima kasih Pak Doni. Ya, terima kasih Sus Meta, juga Pak Doni. Ya, kita harus mendengarkan suara Tuhan dan memang banyak cara ya. Tuhan melakukannya, tujuannya adalah supaya kita bertumbuh. Kalau sakit ada, bukannya tidak ada. Ada yang berdoa kemudian Tuhan sembuhkan, bisa. Yes. Tuhan mau itu. Yes. Boleh. Dan semua kedaulatan Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang kamu harus pergi ke dokter, itu juga kedaulatan Tuhan. Jadi bukannya kalau kita pergi ke dokter kemudian kita tidak percaya. Amin. Tetapi kita tahu, kalau kita nggak percaya bahwa Tuhan akan sembuhkan, ngapain ke dokter? Ngapain Betul. ada dokter Kristen dia, Sus Meta ya? Betul Ya. nggak? Ngapain ada dokter Kristen? Orang Kristen jangan jadi dokter, karena dokternya cuma satu, Yesus. Yes. Amin, amin. Ya, betul. Luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Amin. Ya. Ya, terakhir ada Oma Rosya yang sudah buka kamera. Terakhir ya. Yuk, silakan Oma Rosya. Shalom, selamat pagi. Shalom. Cita sejahtera bagi kami semua, komunitas MCCMP. Saya memang luar biasa ya, firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Meta Tong, yang benar-benar saya teringat. Saya juga punya pengalaman di saat saya sakit. Memang Tuhan Yesus itu luar biasa, dokter di atas segala dokter. Saya waktu itu usus buntu dan harus segera dioperasi. Tapi berhubung saya ini fobia dengan alat-alat tajam, zaman dulu itu kan tahun 60-an itu kan, kalau kita udah duduk kan ada kaca. Jadi kita bisa lihat ini alat-alat yang mereka udah persiapkan. Jadi saya udah pingsan duluan sebelum dibius. Jadi saya bilang, bagaimana dokter juga takut operasi. Saya bilang, aduh dokter, udah nggak usah operasi deh. Saya bilang nggak apa-apa. Saya bilang kan memang Tuhan udah mau memanggil saya udah serahkan, saya udah siap. Tapi kalau memang Tuhan masih mau pakai saya, pasti saya akan sembuh tanpa operasi. Dan puji Tuhan, sampai saat ini, tapi dokter kasih obat untuk mengkempeskan itu usus buntu. Jadi sampai saat ini saya tidak dioperasi dan saya sudah tidak merasa ada sakit-sakit usus buntu. Justru karena itu kalau kita memang berpegang teguh pada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan tolong dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena saya selalu percaya Tuhan menguji kita tidak lewat batas kemampuan kita. Yang penting kita mau berdoa, menyerahkan seluruh masalah hidup kita dengan tulus hati kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan telah mati untuk menebus dosa kita, dan semuanya itu kita harus kembali. Apakah yang harus kita berikan untuk Tuhan, yang Tuhan telah mati bagi kita, selain kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk bekerja di ladang Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Maros. Amin, amin.
Bu Lina, saya minta waktu sedikit aja. Saya meneguhkan kesaksian dari Bu Rosie tentang waktu itu mama saya 3 minggu ada di rawat di rumah sakit karena stroke. Ini mama ya, mama saya. Terus setelah mama sembuh 3 minggu itu keluar dari rumah sakit dan mama udah bisa bicara. Mama cuma menyaksikan satu hal Bu Lina, Sesmeta Tong. Dan Bu Rosia ya itu meneguhkan kesaksian mama saya. Mama saya cuma cerita bahwa pada saat mama itu tidak sadarkan diri dalam waktu 3 minggu di rumah sakit, mama hanya kasih satu kesaksian ke kami bahwa mama melihat kepala Tuhan Yesus Wow. yang berduri, kepala duri itu mengalir darahnya. Itu saja yang mama saksikan. Kata mama, saya cuma lihat itu darah Tuhan Yesus dari kepalanya itu ada kepala ada mahkota duri itu mengalir darahnya. Itu aja, Mama. Iya, mama saya bilang cuma lihat itu terus katanya. 3 minggu mama saya itu tidak sadar di ICU itu ya. Tapi waktu dia sembuh, waktu dia ini cuman cerita itu aja bahwa mama itu lihat kepala Tuhan Yesus yang berdarah. Terima kasih itu aja untuk meneguhkan Bu Rosie. Tuhan Terima Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Eri. Benar, cara Tuhan bekerja tak dapat kita selami. Yes. Saya juga saat ini kan saya selalu bilang bahwa saya sedang menikmati mujizat Tuhan buat saya pribadi melalui mama saya. Benar-benar karena diagnosa dokter itu benar-benar berbalik 180 derajat dari kenyataannya. Dan saya mengucap syukur ada rekan-rekan di sini yang menguatkan, mengajak saya berbicara panjang lebar. Dan benar-benar saya bisa ngerasain mujizat Tuhan itu selalu ada. Walaupun kadang kita tidak mengerti. Dan kita akan tutup, ada satu pujian yang akan disampaikan oleh Susmeta, silakan. Baik, ya terima kasih. Ini terus saya mau suara saya enggak bagus, tapi kepala saya Tuhan taruh ini nyanyikan satu pujian buat kemuliaan Tuhan. Ya, saya Mantap. Amin. aku nggak mau, suaraku nggak baik, tapi ini terus gitu ya, inilah. Kalau nggak dikerjakan akan bunyi terus gitu. Jadi saya akan kerjakan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Amin. Oke, ya dimaklumi kalau suara saya enggak bagus, tapi saya lagi belajar. Gitu. Kita sama-sama membawakan pujian dalam nama Yesus, ada kesembuhan. Amin. Supaya kehidupan kita menjadi bermakna. Dan pada saat ini karena waktu juga kita akan berpisah. Kita akan tetap ada di MGC Morning Prayer setiap Senin sampai Sabtu, mulai pukul 4.30 sampai 6.30. Saat ini saya akan tutup di dalam doa penutup dan doa Bapa kami. Kemudian Ibu Eri yang akan masuk di dalam doa berkat ya Bu.